Halo Mem dan teman-teman, perkenalkan nama saya Marcella Giovanni Saulia. Saya berasal dari grup Halo Mem dan teman-teman, perkenalkan nama saya Marcella Giovanni Saulia. Saya berasal dari grup satu Ekoturism Pantai Wainito. Di sini saya akan membawakan materi terkait dengan aspek edukasi Pantai Wainito. Ya, bisa dilihat dari slide satu untuk judul materinya. Dan saya akan move ke slide yang kedua. Ya, untuk slide kedua di sini bertemakan tentang aspek masalah. Jadi, berdasarkan saya dan teman-teman mengkaji terkait dengan aspek masalah yang ada, yaitu yang mana edukasi pada masyarakat sekitar Pantai Wain itu sangat minim untuk diperdayakan ke arah berkelanjutan. Di mana masyarakat setempat di sana memiliki edukasi yang masih rendah terkait apa yang bisa diperdayakan atau diberikan kepada pengunjung agar bisa teredukasi dan mendapatkan wawasan yang bisa menjadi pengalaman yang baik untuk pengunjung yang ada di sana. Ya, untuk yang selanjutnya slide ketiga. Untuk slide ketiga ini terkait dengan kajian penyebab masalah. Nah, saya dan teman-teman saya mengkaji bahwa untuk beberapa masalah dan salah satunya itu tentang edukasi ini. Kita mengkaji bahwa yang pertama itu terkait dengan satu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi hasil laut yang terdapat pada Pantai Wenito. Dan yang kedua yaitu belum optimalnya potensi pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, ini bisa menjadi latar belakang penyebab masalah. Kenapa sampai edukasi sangat minim di sana? Ya, yang pertama tuh karena kurangnya kesadaran masyarakat di sana. Masyarakat di sana tidak terlalu peduli terkait dengan potensi hasil laut yang ada di sana. Mereka tidak peduli apakah potensi ini bisa dilanjutkan atau tidak dan bisa menjadi tempat wisata yang berkelanjutan. Dan juga belum optimalnya potensi pemberdayaan masyarakat setempat di sana. Yang mana mungkin masyarakat setempat eh, belum mungkin tidak memiliki pendidikan yang bisa memadai mereka untuk bisa diperdaya. Dan juga mungkin mereka tidak ada dorongan atau motivasi yang bisa mendorong mereka untuk mendorong potensi mereka, untuk mengembangkan potensi mereka agar bisa diperdaya. Atau juga mereka tidak ada inisiatif sendiri, atau mereka juga tidak terlalu menjanjikan terhadap lapangan pekerja yang bisa memperdayakan mereka terhadap potensi-potensi yang ada di potensi hasil budaya yang ada di sekitar mereka. Ya, untuk slide kelima atau keempat ini terkait dengan peluang dan stakeholder dari edukasi Pantai Wenito. Jadi, untuk peluang yang kami bisa lihat yaitu berdasarkan pengamatan kami sendiri itu ada sekitar tiga, itu yang bisa kami kaji juga ada tiga, dan untuk stakeholdernya ada dua. Untuk peluang yang pertama itu dapat memberikan edukasi dan pengalaman kepada pengunjung dan juga masyarakat. Yang kedua, masyarakat dapat melestarikan hasil laut yang ada di pantai Wain itu. Dan yang ketiga itu masyarakat dapat diperdayakan. Dan untuk stakeholder, yang pertama ini lebih berfokus kepada pemerintah kota, yaitu Kota Madia, dengan memberikan program kebijakan pro budidaya, begitu juga program infrastruktur dan program pelatihan masyarakat sekitar. Dan yang kedua, investor. Investor ini akan menjadi eh, membuat pendanaan bagi masyarakat lokal atau memberikan pendanaan bagi masyarakat lokal. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak sekali peluang dari edukasi Pantai Wain itu. Yang pertama itu memberikan edukasi bahwa pengunjung datang di sana bukan hanya
untuk menikmati pemandangannya, tapi juga mendapat edukasi-edukasi yang baik dari sana dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin belum mereka dapat di tempat lain. So, mereka bisa mendapatkan edukasi dari sana, dari edukasi yang ada di Pantai Winetu. Dan yang kedua, dapat juga melestarikan hasil laut yang ada di sana berdasarkan edukasi yang ada. Dan yang ketiga itu masyarakat dapat diperdayakan. Jadi edukasi sendiri ini dapat menjadi hal yang bisa memperdayakan masyarakat. Potensi-potensi masyarakat yang ada di sana bisa diperdayakan menjadi lebih baik berdasarkan edukasi. Contohnya membuat sesuatu yang bisa teredukasi, yaitu sama saja dengan memperdayakan masyarakat yang ada di sana. Ya, contohnya masyarakat itu langsung ya membuat hal itu. Untuk stakeholder, yaitu pemerintah Kota Madia, ya ini kebijakan dari Kota Madia sendiri. Dan jadi dapat dipertanggungjawabkan lebih kuat dari Kota Madia, yang mana Kota Madia dapat memberikan program-program kebijakan pro budidaya, misalnya seperti ekonomi blue, yaitu ekonomi biru, juga dapat memberikan pinjaman dana atau juga memberikan dana untuk pengelola sumber daya yang ada yang bisa dijadikan edukasi kepada masyarakat. Begitu juga program-program infrastruktur dan juga program pelatihan masyarakat sekitar, yang mana untuk program infrastruktur itu bisa menjadi akses kepada masyarakat untuk langsung mengakses ke tempat hasil budidaya yang dijadikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mudah dan lebih bisa diakses. Dan untuk program pelatihan masyarakat sekitar, di mana eh, pemerintah dapat membuat pembukaan pelatihan-pelatihan masyarakat yang mana masyarakat tersebut mungkin memiliki minim pengetahuan untuk bisa melakukan budidaya tersebut. Nah, pemerintah nih bisa untuk memberikan program-program tersebut agar bisa melatih masyarakat agar bisa diperdaya dan bisa turut serta dalam melakukan budidaya tersebut agar bisa terdidik. Dan untuk investor, ya di sini investor juga sangat berperan penting untuk menjadi tunjangan pendanaan bagi masyarakat lokal. Kita move ke slide selanjutnya, yaitu ya, terkait dengan rencana aksi untuk edukasi ini. Di sini saya dan teman-teman saya mengambil dua, yaitu pertama membuat edukasi dengan budidaya rumput laut, dan yang kedua membuat budidaya ikan seperti membangun keramba. Nah, karena ini dekat dengan pantai, ya, spotnya memang di pantai, jadi di sini kita berpikir untuk membuat edukasi yang berkaitan dengan budidaya rumput laut dan juga membuat budidaya ikan seperti membangun keramba. Karena lingkungan sekitar pantai benar-benar memiliki, maksudnya dalam habitat hasil laut itu sangat memadai untuk membuat seperti budidaya rumput laut dan juga seperti membangun keramba karena banyak sekali jenis ikan yang masih banyak tersedia di sekitar pantai ini. Dan juga ada beberapa rumput laut yang ada di sana berdasarkan gambar-gambar ini. So, kita akan membuat eh, banyak rumput laut dengan berbagai jenis juga, dan juga kita akan memperbanyak pembangunan keramba dan supaya bisa merawat ikan-ikan di sana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik kepada ikan-ikan atau seperti ada orang yang merusak ikan-ikan di sana. Kita pindah. Nah, untuk slide selanjutnya itu mengapa rencana ini harus dilakukan dan apa dampaknya. Nah, kenapa rencana ini harus dilakukan? Karena dapat menjaga kelestarian habitat laut, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, dan juga dapat menjadi suatu edukasi yang baik bagi pengunjung yang datang, sekaligus mempromosikan budidaya yang ada. Dan apa dampaknya? Dampaknya meningkatkan sumber lapangan pekerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, habitat laut dapat juga terjaga dengan baik. Nah, dari rencana ini tuh kenapa kita harus membuat rencana ini? Karena dari rencana ini nih
eh, kita dapat menjaga kelestarian habitat laut yang ada. Misalnya kita sudah budidaya rumput laut nih. Nah, itu sama saja kita sudah menjaga habitat-habitat laut yang ada agar rumput-rumput laut tidak punah dari eh, lingkungan air laut yang ada. Karena misalnya kita tidak care dengan rumput laut tersebut yang ada, nah bisa-bisa dia bisa tertinggal punah. Nah, kalau kita makin improve rumput-rumput laut yang ada, kita makin menanam, menjaga, dan juga menambah rumput-rumput laut yang ada, itu bisa meningkatkan rumput laut dan juga menjaga kelestarian habitat laut yang ada. Begitu juga ikan, kita bisa menjaga kelestarian ikan agar ikan tidak tidak dibom sembarangan atau dirusak. Akhirnya ikan yang ada beberapa jenis ikan yang bisa menjadi langka. Dan juga dapat memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal di sana akan mempunyai ekonomi dan pendapatan yang bisa eh, diperkuat dengan adanya rencana ini. Dan juga dapat menjadi suatu edukasi yang baik bagi pengunjung atau pengalaman bagi pengunjung yang baik yang bisa dijadikan sebagai pengalaman dan juga wawasan yang bisa dibawa pulang untuk pengunjung. Dan juga sekaligus mempromosikan budidaya yang ada. Misalnya bisa memberikan bisa lah orang-orang bisa tahu bahwa di tempat ini nih ada ini dan juga mungkin orang-orang tersebut bisa dari satu mulut ke satu mulut bisa bilang ini dan banyak orang yang datang berdasarkan budidaya yang ada. Itu sama saja dengan kita mempromosikan budidaya kita sendiri yang ada di sana. Dan juga dampaknya sangat ya besar yaitu meningkatkan sumber lapangan pekerja baru dan juga dari ini bisa mengurangi pengangguran yang ada di sana dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat misalnya membangun keramba itu juga bisa menjadi pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat di sana dan juga habitat laut dapat terjaga dengan baik yaitu agar tidak dapat dirusak dengan sembarangan. Oke, untuk slide yang terakhir ini terkait dengan prosedur dan apa yang akan saya lakukan. Nah, untuk prosedur dan apa yang saya akan lakukan itu, satu, pengembangan infrastruktur untuk akses ke tempat budidaya. Kedua, membangun jaringan promosi lewat media sosial, sosialisasi atau event juga. Dan ketiga, membuat sebuah program pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat, membuat penelitian atau riset terkait rencana budidaya tersebut. Kelima, membuat proposal untuk pendanaan kepada pemerintah kota. Dan keenam, yaitu perawatan atau pengelola terhadap rencana budidaya yang ada agar tetap terjaga dengan baik. Jadi ini saya prosedur-prosedur dan yang akan saya lakukan untuk edukasi budidaya yang ada. Jadi untuk hal yang pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan teman-teman saya itu pengembangan infrastruktur karena ini sangat penting untuk mengakses ke tempat budidayanya langsung agar bisa langsung mencapai tempat yang ada budidayanya. Dan untuk yang kedua, dapat membangun jaringan promosi lewat media sosial, sosialisasi atau event. Nah, dari sini kita juga bisa menjadi eh, orang yang bisa mempromosikan budidaya tersebut dan juga mempasarkan budidaya tersebut baik lewat media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan juga sosialisasi, kita juga bisa membuat sosialisasi dengan masyarakat dan bisa memberitahu dan memperkenalkan tentang budidaya tersebut. Dan juga event-event tertentu yang bisa kita sampaikan tentang rencana budidaya ini. Untuk yang ketiga, membuat program pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Nah, hal ini sangat penting karena dalam membuat rencana ini nih harus membuat masyarakat dimantapkan agar siap untuk langsung turun ke lapangan untuk membuat budidaya tersebut dan mengelola budidaya tersebut agar bisa terdidik sebelum turun ke tempat budidaya langsung yang akan dibuat. Yang keempat, membuat penelitian atau riset terkait rencana budidaya tersebut. Jadi sebelum dibuat, kita akan membuat riset dulu, penelitian dulu, sebelum benar-benar membuat budidaya tersebut. Gitu.
Untuk yang kelima, membuat proposal untuk pendanaan kepada pemerintah kota. Hal ini sangat penting karena bisa memadai kita untuk membuat rencana tersebut, rencana budidaya tersebut. Karena pendanaan juga sangat penting bagi kami untuk membuat aktivitas rencana tersebut. Misalnya memerlukan ini juga belum tentu dananya pas. Jadi mungkin bisa dibantu dari pemerintah berdasarkan proposal yang akan diajukan. Dan yang keenam yaitu perawatan atau pengelolaan terhadap rencana budidaya yang ada agar tetap terjaga dengan baik. Nah, eh, untuk rencana tersebut ini juga poin yang sangat penting karena harus dirawat juga dan dikelola dengan baik oleh masyarakat yang ada di sana. Nanti kita akan mungkin membuat jadwal-jadwal kepada masyarakat yang ada di sana untuk merawat atau mengelola agar dia tidak gampang rusak atau apa, kapan akan dipanen, kapan akan ditanam benih-benih atau bagaimana agar bisa dapat terawat dengan baik dan juga agar tidak dirusak sembarangan ya agar bisa dikelola dengan baik ya. Itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah terima kasih kepada Mem karena Mem dan teman-teman